Al-Hadithu Tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin intala alaina rajulun shadidun bayadi thiyab shadidun sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait an istata'tum ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddaquh. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an tadidal ummata rabbataha wa antaral khufata al-'urata al-'alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabi'tu ummaliya. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qutullah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum liyu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di atas kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semuanya heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Lalu bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari apa yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba,
kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung, karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu kepercayaan makhluk di langit, yaitu malaikat Jibril, dan kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Yang ketiga, jika seorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tua sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu.